kami dari Pemda datang ke sini berdasarkan data usulan kandidat kami mengisi ya Pak ya, yang mana hari ini sengaja kita hadir di sini ingin melihat situasi dan kondisi lapangan. Sebelumnya kami sudah mendapatkan informasi awal sebetulnya bahwasannya RT 1 RW 11 ini menjadi salah satu kandidat dalam mengikuti lomba kampung bersih. Sudah sempat dikirim beberapa foto. Nah, namun kan kalau hanya foto saja tidak cukup bagi kami untuk menentukan apakah ini layak untuk menjadi kandidat kampung bersih atau tidak. Maka dari itu kami dari tim 1 Dinas Lingkungan Hidup datang ke sini untuk melihat apakah foto-foto kemarin yang dikirim itu sesuai atau tidak. Dan alhamdulillah kami sampai di sini. Pertama, sebelumnya kami berterima kasih atas sambutan Bapak dan Ibu sekalian yang lumayan hangat nih pagi hari ini ya Pak. Bahkan tadi ditanya bapaknya udah pada sarapan belum? Wah, semangat gitu ya Pak. Ada yang masih bersih-bersih tadi dilihat di depannya lagi numpang itu lagi masak-masak apa tadi tuh. Rame. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak RW ini saya aturkan terima kasih Pak RW karena sudah luar biasa membina warganya sampai tercipta lingkungan yang indah seperti hari ini. Tepuk tangan dulu. Tapi buat Pak RT nih yang pasti nih effortnya nih upaya sudah luar biasa ya Pak, karena saya tahu betul dari Pak RW dari Pak RT itu gampang-gampang mudah. Nah, jadi gak ada susahnya Pak, gampang-gampang mudah. Nah, gak ada susahnya. Kenapa? Kalau sudah menjadi ketua RW, sudah menjadi ketua RT berarti kan warganya mendukung. Ya kalau ada yang nggak mendukung sama itu ada ya mana-mana namanya masyarakat kan biasa ada yang pro dan kontra. Jadi Bapak Ibu izinkan kami dari tim 1 menyampaikan informasi berkaitan dengan penilaian hari ini. Jadi kami tidak hanya sekedar melihat-lihat, kami tidak hanya sekedar ngobrol, tapi memang ada instrumen yang harus kami isi, harus kami tanyakan dan harus kami lakukan kebenarannya sesuai dengan indikator penilaian yang ada. Jadi izinkan kami menyampaikan ya Pak, lomba kampung bersih ini memang salah satu lomba yang sedang digalakan oleh Bapak PJ Kabupaten Bekasi, yaitu dalam rangka menyadarkan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Karena kita di sini kan membutuhkan lingkungan sekitar, betul apa tidak Bapak Ibu? Kita tidak hanya hidup bertetangga, tapi sarana prasarana yang ada di sekitar kita juga harus mendukung kehidupan kita, benar nggak? Kebayang kalau Bapak Ibu mau ronda nggak ada pos rondanya, mau nongkrong di rumah siapa? Nongkrong mulu di rumahnya Pak RT dia milik-miliknya. Nah, ada apa lagi? Ya, jadi harus sarana prasarananya terpenuhi. Begitu juga dengan sarana olahraga. Tadi kita sudah lihat di pojok. Kebayang ya, iya. Ibu-ibu mau senam. Kalau nggak ada lapangannya mau senamnya di mana? Di gang. Kalau di gang ada yang cemberut itu istri orang. Ya, jadi adanya sarana prasarana menjadi salah satu tolak ukur akan kesejahteraan warga. Jadi lomba kampung bersih ini tidak hanya sekedar harus bersih, tapi nilai poin terakhirnya adalah harus ada pemberdayaan masyarakat. Ada gotong royong di dalamnya. Ya, gotong royong itu fungsinya apa? Ya untuk membangun secara bersama-sama. Karena apa? Pemerintah tidak bisa menjamin pembangunan seluruh rakyat Indonesia digelontorkan dari luar negara. Tapi harus ada partisipasi masyarakat secara swadaya, secara mandiri untuk membangun lingkungannya. Salah satunya dengan membudayakan gotong royong. Maka adanya kampung bersih ini tujuannya menghidupkan budaya gotong royong, yang mana budaya ini makin kesini tuh makin luntur ya Pak ya. Kadang nggak di sini saja Pak, hampir di banyak tempat. Kalau udah diajak yang keluar Pak RT, sekretaris, sama ketua gang dah. Itu di tempat lain Pak, kalau di sini alhamdulillah. Kalau di sini enggak, tempat lain masih begitu. Maka
maka Bapak PJ Bupati menggalakkan lomba kampung bersih ini salah satu tujuannya adalah menghidupkan kembali, menyadarkan kembali akan pentingnya semangat gotong royong. Karena nggak mungkin Pak kas negara dipakai dibagi-bagi buat membangun wilayah. Jadi salah satunya harus ada pemberdayaan. Yang terakhir adalah berharap dengan lomba kampung bersih ini ada roda berputar perekonomian dari hasil pemberdayaan masyarakat. Contoh, diharapkan dengan lomba kampung bersih, setiap RT, setiap RW itu memiliki yang namanya bank sampah. Melalui bank sampah berharap sampah-sampah rumah tangga ini dikelola dengan baik sebelum dikirim ke TPST. Bapak sudah pernah lihat TPST kita di Burangkeng sudah setinggi apa? Nah, sudah sangat tinggi. Jadi kalau dari sampah rumah tangga tidak dikelola dengan baik, dari perorangan, dari rumah tangga, kebayang Pak, beribu-ribu ton itu Pak sampah setiap hari dikirim ke Burangkeng. Tapi kalau melalui bank sampah sudah dikelola dengan baik, dipilah dengan baik, mana sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah yang bisa dijadikan kompos, mana sampah yang itu yang baru dibuang, insya Allah TPST kita tidak akan turun. Bisa jadi umurnya bisa nanti 20 tahun, 30 tahun kemudian baru dia penuh. Tapi kalau kita abai, kita tidak peduli dengan pengelolaan sampah, kebayang Pak, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi kita kebingungan mencari tempat untuk membuang sampah sekabupaten Bekasi karena jumlahnya ribuan ton setiap hari. Nah, keunikan dari bank sampah adalah kita tidak hanya sekedar memilah sampahnya saja, tapi endingnya diharapkan dengan pengelolaan bank sampah ada uang yang bisa dihasilkan. Ada namanya ekonomi sirkular. Jadi ekonomi yang berputar dari hasil pengelolaan sampah. Seperti contoh tadi Bapak RT, Bapak RW ya ngajak kita ke belakang. Ada namanya tadi tuh 2 tempat pengelolaan kompos. Buangan sampah untuk kompos kata Pak RT. Pak RT tadi kedua. Satu lagi buat budidaya ikan sama budidaya makor. Nah, yang termasuk salah satu pengelolaan sampah adalah tadi pengelolaan sampah organik untuk pembuatan kompos. Tentu saja kami berharap Pak tidak hanya sistemnya tradisional. Kan kalau tadi mah sistemnya tradisional ya Pak. Pokoknya mah habis nebang bunga buang di situ. Mau nunggu hujan nunggu kagak ntar nunggu aja. Pokoknya sebaiknya dikelola. Kalau memang itu mau dimanfaatkan buat kompos, bikin sedemikian rupa Pak. Kalau perlu sebelum dibuang dicacah dulu mana yang ranting pohon, mana yang daun. Karena yang cepat busuk itu daun. Dan kalau Bapak ingin lekas busuk, sebenarnya gampang triknya Pak. Tambahkan air tape, tape singkong. Ya, tapenya itu maksudnya boleh di apa namanya dicairkan juga boleh, tambahkan air, siramkan. Itu nanti sebagai apa namanya percepatan untuk pembusukan. Jadi si sampah yang tadi udah Bapak bukan itu daun-daun dan sebagainya akan cepat. Nah, saran saya jangan dibuang saja Pak. Jadi dicacah dulu. Nah, supaya nanti ketika dia jadi kompos, butiran-butirannya itu bisa dipakai untuk tanaman-tanaman. Syukur-syukur bisa menghasilkan uang. Dari apa itu bisa Bu sampah bisa menghasilkan uang? Bisa. Komposnya di packing pakai plastik. Satu plastik ditimbang misalkan 5 kilo. Dijual dalam bentuk kompos kemasan. Dikasih harga 5.000. Dijualnya emang laku Bu? Lah, emang ini ibu kalau nanam bunga beli komposnya ke siapa? Mantap. Nah, besok belinya jangan ke tukang komposnya, belinya ke RT. Syukur-syukur RT 1 bisa menjadi sentra kompos. Jadi bisa distribusi kompos ke RT-RT yang lain. Uangnya masuk kasih. Kedua, maggot.
warga komplain kok. Tahu? Ada teknik tersendiri pengelolaan maggot. Makanan yang diberikan adalah makanan yang tidak mengandung protein tinggi. Paham ya Pak? Contoh kan kadang kita buang kepala ikan, tulang-tulang ayam. Nah kalau mau dibuang dalam kondisi secepatnya, artinya gini, Bapak habis makan ikan, tulangnya nggak kemakan, mau langsung dikasih. Nah hari itu juga langsung dikasih, jangan ditaruh dulu di kresek, disimpan di rumah sampai sore, besok baru dikasihkan ke maggot. Nah itu yang meninggalkan. Tapi begitu selesai makan tidak habis diminumkan, kasihkan ke maggot. Nah itu tidak akan bau Pak. Jadi yang membuat bau itu Pak, makanan yang sudah basi dikasihkan. Jadi triknya adalah kalau mau kasih makan maggot, sisa makanan beri makan yang memang tidak termakan tadi. Contoh ada orang hajatan, kan biasanya susah makanan maggot juga. Jangan nunggu besok kasihnya, hari itu juga kasih makan ke maggot. Maggot itu Pak, kalau dibudidayakan itu luar biasa. Satu hari maggot kurang, misalkan kita budidaya maggot sekitar 200 ekor aja ya, 200. Satu ekor itu bisa bertelur, satu ekornya, satu ekor itu kalau nanti sudah si lalaknya itu bisa sampai 50 telur. Jadi kalau dia sudah besar, kita buang makanan 1 kilo itu nggak nyampe 10 menit sudah habis. Jadi kebayang kan nggak ada makanan sisa yang terbuang di dalam bak sampah. Kenapa? Karena bak sampah itu kalau dibuang makanan-makanan sisa, terlebih bak sampahnya tidak tertutup, itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Merembet itu Pak kemana-mana gara-gara sampah, laleknya terbang ke rumah. Istrinya lupa makanannya tidak ditutup, anaknya makan yang makanan tadi dihinggapin lalat, ujung-ujungnya anaknya dia. Kalau udah diare jadi sakit, butuh Jadi sebetulnya kalau kita bicara pengelolaan lingkungan, sampah sederhana yang kita bayangkan ya, bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif, tergantung dari bagaimana cara kita mengelola. Maka dengan adanya lomba kampung bersih ini, salah satu indikatornya adalah kenapa harus ada sampah. Tujuannya itu Pak, menyadarkan masyarakat, tolong sampahnya jangan langsung dibuang ke truk-truk sampah, dikelola dulu di rumah tangga. Yang bisa dijual tadinya plastik ya, kertas, kardus, kertas dipilah, nanti bisa dijual, dapat uang. Yang sisa-sisa makanan yang bisa untuk konsumsi maggot, pisahkan konsumsi. Jadi kalau nanti yang tersisa dari sampah yang kami buang ke truk sampah adalah sampah tidak seperti apa, batu baterai ya, sate, kemudian apa namanya itu bekas baygon. Nah seperti itu kan tidak dikonsumsi setiap hari. Insya Allah kalau sudah dikelola dengan baik, maka sampah yang akan diangkut di truk itu nggak membunuh. Saat ini kan kenapa bisa membunuh? Karena ibu bapak masih membuang sampahnya di satu wadah, tidak dipilah terlebih dahulu. Ujung-ujungnya yang milah
Ya kan? Ada yang alasannya habis lembur, ada yang alasannya bininya tidur sore, ada yang alasan habis pulang kampung. Nah, ada banyak alasan. Di jadwal ada 7 orang, yang isi absen 2 orang dari minggu pertama sampai minggu keempat. Isinya namanya Pak RT sama Pak Sekretaris. Ya, ini kalau di sana Pak, kalau di sini malah bilang enggak ya, tadi sudah dilihat sama namanya sudah bagus-bagus. Jadi kenapa sih harus ada ronda? Balik lagi Pak. Tujuan kampung bersih ini adalah menghidupkan semangat tolong. Kapan lagi Bapak Ibu bisa silaturahmi, bisa ngobrol tentang lingkungan? Kalau tidak dengan kampung, kalau tidak, kalau nggak ngobrol di sini kan Bapak nggak ngobrolin soal lingkungan, benar nggak? Kalau masing-masing dari rumah HP-an, Pak Budi, oh lingkungan no, ada mungkin Pak. Tapi kalau di pos kami ngobrol, Pak ini ada permasalahan remaja nih Pak, remaja kita kok kayaknya kurang pembinaan. Nah, ngobrolnya di sis pos kami ada. Dan itu tadi Pak, untuk melengkapi sarana prasarananya kita ngikuti tren. Sekarang sudah zamannya modern, zamannya HP. Di sini ada WhatsApp group nggak Pak? Ada. Punya IG nggak Pak? IG-nya sini Pak. Belum punya. IG RW belum punya Pak RW. Facebook ada Pak. Facebooknya punya Pak. Facebooknya RW. Taman berarti satu rumah atau satu RW? Oh satu rumah berarti beberapa. Oh gitu. Nggak ada yang spesifikasi misalnya Facebooknya RW sendiri. Terus belum punya TikTok Pak. Kan sekarang malah di booming ya. Zamannya media. Jadi kita berharap sosialisasi tentang pemanfaatan sampah, tentang gotong royong, komunikasikan melalui media sosial supaya apa? Supaya lebih banyak masyarakat yang tahu bahwasanya Kabupaten Bekasi sedang fokus menangani masalah lingkungan. Kalau kita hanya buka HP-nya TikTok pribadi, maka isinya joget-joget doang ya Pak. Alhamdulillah kemarin kegiatan ini kita Masukkan. Nah, secara cuman pribadi dan kita share bahwa oh, alhamdulillah. Nanti boleh di screenshot ya Pak, dikasihkan ke Masnya punya yang akun TikToknya, akun IG-nya, akun Facebook-nya berkaitan dengan publikasi lomba kampung bersih. Kalau secara media cetak kami tadi sudah melihat, alhamdulillah dari pintu masuk sampai ke sini udah banyak spanduk-spanduk ya. Ya, nanti tolong screenshot Pak, kemudian kasih ke Pak Widya ya. Indikasinya itu ya Pak. Jadi indikator pertama tadi tentang pengelolaan sampah, harus ada bank sampah dikelola dengan baik supaya bisa bernilai ekonomi. Yang ketiga dari segi keamanan lingkungan, kita berharap ada sistem keamanan lingkungan yang memang dikelola dengan baik, ditata dengan baik, dilengkapi dengan sarana prasarana yang baik. Ada satu wilayah keren Pak, pos kamlingnya tuh jadi tempat nongkrong yang nyaman buat bapak-bapak Pak, mau ngopi, mau ngeteh di situ, oke, mau karaokean, mau dangdutan, oke, gitu ya. Sarana prasarana juga dibilang modern banget, cukup dengan sirene saja. Jadi waktunya hal-hal tertentu kondisi darurat kita berikan sirene dulu. Nah, waktunya kerja bakti. Kenapa? Kalau melalui HP saja, kadang ada orang yang tidak buka HP, tapi begitu dibunyikan yang tadinya masih tidur Pak, bangun itu, oh jadwalnya kerja bakti. itu contoh sederhana Pak, barangkali nanti bisa ditiru. Makan tua biasanya gitu Pak. warga itu kalau ngomongin lewat apa pasti mikirnya Innalillahi atau Ya alhamdulillah. Kami sih melihat di sini luar biasa ya Pak, dibandingkan tadi kami sempat masuk dari arah masuk luar sana, masih banyak sekali lahan-lahan palsu yang tidak terawat gitu ya. Masih sayang sekali ini mah
sudah ya sudah sarana umumnya sudah ada, sudah lengkap, tinggal dirawat dengan baik saja. Yang kurang-kurang diperbaiki, tentunya harus swadaya mandiri, mengutamakan kemampuan warganya bertahan saja Pak, berproses gitu ya, berproses. Jadi apresiasi dari kami Pak, alhamdulillah nih Pak RT-nya luar biasa, sudah menyajikan lingkungan yang indah, sudah terlihat rapi, hanya sedikit-sedikit saja yang perlu ditata kembali Pak. Sama tadi itu saran dari kami, mohon agar bak-bak sampah itu tidak ada yang terbuka dari kesehatan. Sama pemasangan bendera mungkin bisa lebih dilakukan kembali. Ya, pakai lem mineral ini dipakai apa namanya cetakan nanti kasih buka kecil. Nah, bambu yang tempel di pagar-pagar itu tinggal ditancapkan saja. Jadi nanti dari ini ke sana yang bertahan ya gitu. Yang terakhir ini berkaitan dengan kerja bakti. Tadi kan diceritakan sama Pak RW sama Pak RW ya bahwasanya di sini masyarakatnya rutin bekerja bakti, rutin berbuat yang ingin kami tanyakan pada saat Bapak kerja bakti, pada saat Bapak gotong royong, ada nggak Pak maksudnya kayak daftar hadirnya, absensi? Tapi foto dokumentasinya ada Pak. Nanti minta tolong kirim ke Pak. Ya, intensitasnya biasanya per apa Pak? Oh ya. Intensitas itu kita gunakan tahapan, misalkan kita mau percakapan gitu ya. Biasanya kita atur tulisnya malam kan warga kita kan bekerja dari setiap malam, nanti malam Senin nanti sudah dulu baru malam Rabu sudah. Tapi kalau rutinitasnya gimana? Intensitasnya berarti alhamdulillah seringnya. Kalau rutinitasnya 2 minggu sekali. Anak rumput sama satu tahun. nah, Pertama kali pertanyaan cuma yang hari Rabu Jumat. Yang biasanya jadi Jumantik siapa? Ada Nah, tuh. sini Bu, Itu lagi tuh panggil lagi. kaosnya apa macam Bu RT-nya yang mana Ibu Bedanya RT-nya? kebetulan Oh, Bu RT-nya juga. dari ini Bu. Pak RT-nya nggak mau kerja.